Namaku Sylvia, aku perempuan sederhana. Lahir dan besar di pinggiran Bandung, hidup di kota besar. Aku tahu rasanya jadi manusia kecil di tengah hiruk-pikuk yang kadang terasa terlalu bising. Kosten ini jadi rumahku selama 2 tahun terakhir. Tempat di mana aku belajar bertahan, belajar ikhlas, dan kadang belajar menangis sendirian di malam hari saat semua sudah terlelap. Kamar kecilku mungkin tak mewah, tapi punya cerita. Dindingnya penuh coretan masa lalu, kasur tipisnya jadi saksi mimpi-mimpi dan kegagalan yang pernah singgah. Setiap pagi, aku duduk di sudut ruangan, memandang keluar jendela, berharap ada secercah harapan baru yang datang bersama sinar matahari. Tapi rutinitas selalu kembali sama bangun, mandi, bekerja, makan seadanya, kemudian pulang lagi ke kos yang sunyi. Aku menikah dengan Adit, lelaki pekerja keras yang kusebut suami. Tapi, jujur saja, kadang aku merasa status itu hanya formalitas di KTP. Kami jarang sekali bener-bener bicara hati ke hati. Adit sibuk mencari rezeki, sering dinas luar kota, dan aku harus menerima malam-malam sepi tanpa pelukan. Kalau aku jujur, aku lebih sering curhat pada diary daripada pada manusia. Diary tua di laci meja adalah teman setia yang tak pernah bohong. Di tengah kesepian itu ada Bu Ningsih, ibu kos yang kadang terasa terlalu dekat, tapi juga jauh. Ia bukan sekadar pemilik kos, tapi juga sosok misterius yang selalu punya cerita sendiri. Ia sering mengetuk pintu kamarku pagi-pagi, menanyakan kabar, menawarkan teh hangat, atau sekadar mengingatkan aku agar menjaga kebersihan. Tapi di balik perhatian itu, matanya menyimpan rahasia. Sesuatu yang sepertinya tidak untuk dibagikan. Aku sering mendengar namanya disebut oleh penghuni lama. Katanya, Bu Ningsih dulu punya hubungan khusus dengan ayah mertua Pak Marwan, lelaki tua yang tinggal di rumah sebelah. Setiap kali aku berpapasan dengan Pak Marwan, senyumnya ramah, tapi sorot matanya dalam dan penuh rahasia. Hubungan antara Bu Ningsih dan Pak Marwan membuatku penasaran. Ada apa di masa lalu mereka? Kenapa mereka seperti saling menghindar, tetapi tak pernah benar-benar pergi? Malam-malam di kos membuatku bertanya-tanya. Apa sebenarnya rahasia di balik dinding tipis ini? Kenapa aku sering merasa diawasi, seperti ada cerita besar yang belum terungkap? Di kos ini, aku seperti menunggu sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Beberapa minggu terakhir, suasana kos terasa lebih hangat. Mungkin karena hujan turun hampir setiap malam, membuat lorong-lorong sempit dipenuhi aroma tanah basah dan wangi kopi yang menenangkan. Di kamar, aku sering menghabiskan waktu sendirian. Kadang membaca novel dengan lampu temaram. Kadang sekadar merenung sambil mendengarkan denting hujan di atap seng. Adit, suamiku, memang tak selalu ada di rumah. Tapi setiap ia pulang, tawa sederhana dan cerita-cerita kecilnya mampu menghalau rasa sepi. Bagiku, Adit bukan tipe laki-laki yang suka bicara manis, tapi ia tahu cara membuat hariku jadi lebih berarti sekadar membawakan martabak hangat atau menawari sisa kopi dari gelas yang sudah ia teguk. Keberadaannya seperti semilir angin di pagi Bandung. Tidak selalu terasa, tapi selalu ada jika dicari. Kehidupan kos memang penuh warna. Di satu sisi, aku belajar banyak tentang menerima keadaan dan merawat mimpi-mimpi kecil di tengah keterbatasan. Di sisi lain, kadang aku termangu mendengar obrolan sesama penghuni yang suka bercanda soal asmara, kenangan masa muda, atau kisah-kisah rahasia yang hanya bisa dipahami lewat tatapan mata. Bu Ningsih, ibu kos kami, sering mengingatkan agar tidak asal percaya pada rumor. Tapi kadang, justru dari cerita-cerita itulah aku belajar tentang kemanusiaan, tentang harapan, luka lama, dan kadang tentang keinginan yang tak pernah benar-benar diakui. Malam itu, hujan makin deras. Aku duduk di tepi jendela,
memandangi tetesan air yang berlomba menuruni kaca. Suara azan dari musala kecil di ujung gang terdengar samar, mengingatkanku pada masa lalu yang jauh. Aku teringat masa-masa sekolah. Saat hujan seperti ini rasanya dunia jadi lebih tenang. Sekarang, di usiaku yang ke-25, aku tahu bahwa ketenangan adalah sesuatu yang harus dicari bukan ditunggu. Kadang aku berangan, hidup ini seperti kopi hangat di pagi hujan, tak harus manis, asal bisa menghangatkan hati yang sedang lelah. Kisah di kos, cerita bersama Adit, dan semua warna-warni kehidupan di kamar sederhana ini membuatku paham. Setiap orang punya rahasia, tapi terkadang rahasia itu hanyalah cara untuk tetap bertahan dan mencintai hidup seapapun rasanya. Malam itu, suasana kos berubah jadi mencekam. Hujan deras membuat suasana makin dingin. Aku terbangun dari tidur, dikejutkan oleh suara ribut dari lorong depan. Ternyata beberapa penghuni kos baru saja pulang dan membuat gaduh suasana. Suara tawa dan debat mereka menembus pintu kamarku. Tak lama, Bu Ningsih mengetuk pintu kamar. Ia tampak gelisah, matanya lelah. "Sylvia, kamu gak dengar suara gaduh itu? Udah 2 malam mereka pulang begitu. Kos kita jadi bahan omongan." Aku mengangguk, ikut merasakan keresahan. Kos yang tadinya tenang berubah jadi sarang rumor dan gosip. Ada yang bilang salah satu penghuni perempuan sering menerima tamu laki-laki. Bahkan ada yang melihat Adit ngobrol lama dengan Bu Ningsih di teras malam-malam. Aku mulai bimbang, bukannya percaya, tapi kabar-kabar seperti itu mudah membuat hati was-was. Apalagi Pak Marwan tiba-tiba lebih sering datang. Kadang hanya duduk di ruang tamu, diam, memandang ke arah kamarku. Suasana makin keruh, semua saling curiga, saling berbisik. Aku sendiri mulai bertanya-tanya, apakah Adit dan Bu Ningsih benar-benar hanya berbicara urusan kos? Atau ada hal lain yang tak aku ketahui? Masalah makin rumit ketika aku mendapat pesan anonim di ponsel. Isinya sindiran tentang keharmonisan rumah tangga. Kalau mau langgeng, jangan cuek. Perempuan seperti kamu mudah tergoda situasi. Begitu isi pesannya. Aku pun bercerita pada Adit, berharap ia tidak marah. Tapi ternyata Adit juga sedang dalam tekanan di tempat kerja. Ia disindir soal istrinya yang tinggal di kos dekat dengan ayah mertua dan ibu kos. Kami hampir bertengkar malam itu. Emosi dan rasa percaya diuji. Rumah tangga yang tadinya hangat sekejap bisa terasa dingin oleh rumor dan fitnah. Di kos ini, masalah bukan hanya soal ruang sempit, tapi juga soal menjaga hati dari prasangka. Aku pun banyak merenung. Terkadang, orang lain bisa saja membuat kita runtuh hanya dengan kata-kata. Tapi dalam pernikahan, kekuatan terbesar adalah komunikasi terbuka dan saling percaya. Aku memutuskan untuk bicara jujur pada Adit dan perlahan-lahan mencari tahu siapa sebenarnya yang memulai rumor itu. Malam itu, hujan masih setia mengguyur Bandung. Aroma tanah basah meresap sampai ke dinding kamar kos. Di lorong, suara sandal anak kuliahan sebelah hangga terdengar beradu dengan lantai. Sering aku lihat dia pulang larut, kadang membawa tas besar, kadang sekadar duduk termenung di depan kamar. Entah sejak kapan, Angga jadi sering mampir ke kamarku. Alasannya biasa saja meminjam charger, titip tugas kuliah, kadang iseng minta dibuatin teh. Tapi lama-lama, obrolan kami jadi akrab, hangat dan kadang terlalu lama. Aku merasa nyaman, mungkin terlalu nyaman. Ada percakapan yang melompat dari soal kuliah, film favorit, sampai rahasia hidup yang tak seharusnya dibagi. Dalam tawa dan canda, ada batasan yang samar. Suatu malam, listrik kos padam. Dalam gelap, suara hujan makin keras. Angga mengetuk pintu kamarku. "Boleh numpang nebeng, Mbak?" Takut gelap, aku ya cuma mengiyakan. Niatku ingin membantu, tapi suasana memang lain. Lampu mati, hujan deras, udara jadi hangat dan penuh kecanggungan. Kami duduk lama di lantai, saling berbagi cerita
makin malam makin dekat. Aku tahu benar, ada perasaan yang tak seharusnya tumbuh di lorong sempit itu sejak malam listrik mati itu. Intensitas antara aku dan Angga makin jadi. Bukan sekadar obrolan basi-basi. Kadang hampir tiap malam dia nongkrong di kamarku, bawa kopi sachet, cemilan pura-pura diskusi, tugas kuliah, padahal sebenarnya hanya sedang kabur dari sepi. Ada gestur, lirikan, candaan garing yang ujungnya bikin kami lupa waktu. Malam jadi panjang. Lantai kos serasa hanya milik berdua. Obrolan makin berani, bisikan makin dekat. Suasana makin liar. Ketika penghuni lain sudah tidur, kadang kami duduk sampai dini hari, membahas mimpi-mimpi random, rencana gila, bahkan soal rahasia pribadi yang selama ini tak pernah aku cerita ke siapapun. Ada malam, Angga terlalu berani. Tangannya menyentuh jemariku di bawah meja. Aku biarkan saja, tak ingin merusak momen. Di situ, rasanya batas sudah gak jelas antara teman, tetangga kos, atau sesuatu yang lain. Rumor makin kencang di lorong kos, tapi anehnya, aku tak peduli seperti sebelumnya. Mungkin karena hatiku sudah cukup lelah, atau mungkin memang ada sisi dalam diriku yang menikmati keadaan setengah liar ini. Kadang Angga pulang pagi, kadang aku ke kamarnya pura-pura pinjam novel. Semua bikin jantung berdebar, tapi juga penuh tawa. Di sisi lain, Adit juga makin jarang pulang. Kalaupun datang, kadang ia membawa cerita soal seorang perempuan dari kantor sekadar basa-basi. Tapi aku pernah menemukan chat di ponselnya yang terlalu akrab. Kami tetap akur, tetap berbagi cerita, seolah-olah tidak ada yang perlu dipersoalkan. Ada kalanya dunia rumah tangga tak butuh kejujuran total. Cukup saling mengerti tanpa banyak tanya. Malam demi malam berlalu, aku makin sering begadang bareng Angga, membiarkan suasana liar tetap jadi rahasia lorong kamar. Di diary, aku cuma tulis, hidup bukan soal benar atau salah. Kadang, yang penting adalah jujur sama rasa, dan tetap tahu kapan berhenti. Waktu berjalan, kota Bandung perlahan berganti warna. Hujan reda, matahari muncul di sela-sela genting kamar kos, yang selalu menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Hari ini, lorong kos seperti biasa. Suara sandal, gelak tawa anak kuliahan, bisik-bisik yang tak kunjung hilang. Aku, Sylvia, telah melewati begitu banyak malam penuh teka-teki, dan diam-diam membiarkan langkahku melangkah terlalu jauh. Dalam diam, aku belajar menerima bahwa setiap orang punya rahasia, beberapa disimpan rapat-rapat, sebagian lagi dibiarkan bocor, menjadi gosip yang menari di lorong-lorong. Dengan Angga, ada sisi masa muda yang tak pernah sempat aku miliki. Tawa, debar, kenekatan yang cuma hadir sekali dalam hidup. Dengan Adit, ada rumah, ada pulang, ada luka yang harus disembuhkan pelan-pelan. Aku dan dia tetap jadi dua orang dewasa yang pura-pura kuat. Katanya, untuk melindungi hati masing-masing. Kami tidak pernah benar-benar bicara soal semua hal. Mungkin begitulah, hidup kadang lebih nyaman, membiarkan misteri tetap jadi milik malam. Tapi akhirnya, aku memilih berjalan sendiri ke warung depan kos, membeli kopi sachet dan roti kacang kesukaan Adit. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari, aku rindu versi diriku sendiri yang dulu ingin bahagia, bukan sekadar jadi pemeran utama di cerita kisah orang lain. Aku ingin pulang, benar-benar pulang. Malamnya, aku tidur lebih awal. Besok, lorong ini mungkin masih berisik dengan cerita baru, tapi aku sudah tidak takut lagi pada rumor, pada gosip, pada bayangan masa lalu. Aku menulis di diary, rahasia kadang cuma perlu diterima, bukan dihakimi atau diratapi. Hidup akan tetap berjalan, dan akan selalu ada kesempatan untuk mulai lagi. Akhir cerita ini, biarlah pembaca atau penonton yang memilih sendiri maknanya. Mungkin untuk sebagian, ini hanyalah kisah kos sederhana. Tapi untukku, ini adalah catatan tentang menjadi manusia. Kadang salah,
kadang nakal, kadang ingin benar-benar berbenah. Dan setidaknya tetap berani menjalani.